Ada sebuah cerita itu begini. Bayangkan ada sebuah gedung ya, yang mana gedung ini belum selesai dibangun, ada 10 lantai. Lalu suatu pagi ada karyawan yang kepleset dari lantai 10, lalu jatuh ke lantai 9, jatuh lagi ke lantai 8, sudah bergelantungan di jaring-jaring yang dipasang di sekeliling gedung. Di bawah itu sebetulnya ada orang lewat, lalu lalang. Tapi ketika dia teriak minta tolong, orang yang lalu lalang ini nggak mau noleh ke atas. Akhirnya mulailah dia pancing dengan dia melemparkan uang 10.000 dari atas. Orangnya ternyata lihat uang 10.000 tadi. Dipungut sama dia. Tapi dia nggak sama sekali nggak ngeliat ke atas. Dilempar lagi 20.000, dipungut lagi. Dilempar lagi 50.000, dipungut lagi Pak. Dilempar lagi 100.000, dipungut lagi. Tapi sama sekali dia nggak noleh ke atas. Akhirnya kan gregetan gitu kan. Oh, dilempari uang sama sekali nggak noleh ke atas. Dilempar pakai batu Pak. Ditimpuk helmnya pakai batu. Merasa helmnya ditimpuk pakai batu, baru dia nongak ke atas. Oh, ternyata di atas ada orang. Baru dia sadar kalau di atas ternyata ada orang. Hal ini menggambarkan bahwa seringkali manusia itu luput dan lalai atas berkat atau rezeki yang kita terima. Bangun tidur masih sehat, bangun tidur badan udah seger, dianggap ya itu normal, biasa-biasa aja, semua memang seperti ini. Padahal banyak yang bangun tidur badannya sakit semua. Banyak yang bangun tidur kemudian tidak mendapat berkat, tidak mendapat rezeki, ditagih pinjol, ibunya sakit, istrinya pergi, anaknya butuh uang sekolah SPP, dia nggak punya uang, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak mengalami pengapesan-pengapesan itu, kita anggap ketika kita bangun hidup normal, kita anggap ya itu biasa-biasa aja, nggak ada rezeki besar yang kita terima. Ingat, makanya sampai keluar ayat, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Apabila kamu bersyukur, maka akan tambah lagi nikmat. Namun, apabila engkau ingkar, engkau lalai, maka sungguh siksaku itu sangat pedih. Ya karena orang-orang kayak gini itu banyak. Kita buktikan lagi dengan contoh lain ya. Misalnya ada pengusaha nih. Pengusaha ini punya 2 karyawan. Satu bagian ngejualin, satu bagian packing. Kayak Mbah Wira ini kan online shop ya. Satu bagian ngejualin, satu bagian packing. Ketika ada 2 karyawan ini, hidup terasa biasa. Bangun tidur ya biasa seperti biasanya. Penjualan ya tidak meningkat, ya standar gitu-gitu aja gitu kan. Ini sebenarnya karyawan 2 ini fungsi nggak sih, kerja nggak sih gitu kan. Kok hidup biasa-biasa aja. Nah maka ketika kita sulit melihat atau menyadari kinerja mereka, coba kedua karyawan itu ditiadakan. Itu namanya pembuktian terbalik. Jadi ketika 2 karyawan itu ditiadakan, penjualan jadi tetap biasa apa turun. Kita yang biasanya bisa ngopi dengan santai jadi repot nggak? Repot ngejualin sendiri, repot packing sendiri. Ya, itu namanya pembuktian terbalik. Lagi, Mbak Wira pernah dulu cerita tentang tuah proteksi. Sebenarnya tuah proteksi itu jalan nggak sih Mbak? Kok hidupku biasa-biasa gini-gini aja? Loh, justru karena hidupmu itu biasa-biasa gini-gini aja, itu tanda dari tuah proteksi yang berjalan gitu lah. Contohnya ada SPBU, transaksinya besar, perputaran uangnya kencang. Untuk mengamankan SPBU ini, si bos nyewa jasa security. Dia ambilkan dari Kopassus sama tim SWAT, Gegana, Tagana. Diambilkan lagi Densus 88 gitu ya, biar aman SPBU-nya. Lalu setahun berjalan, kok SPBU-nya biasa-biasa aja. Penjahat juga nggak ada, maling-maling juga nggak ada, begal-begal rampok juga nggak ada. Ini sebenarnya security-nya kerja nggak sih gitu kan? Kalau Anda bingung security-nya kerja apa nggak, coba ditiadakan. Ya, namanya pembuktian terbalik. Coba security-nya dihilangkan, ya dipecat aja semuanya security-nya. Jadi ada begal nggak? Jadi ada rampok nggak? Jadi ada maling nggak? Kalau setelah security ini ditiadakan, jadi ada begal, jadi ada rampok, jadi ada maling, berarti SPBU Anda yang berjalan biasa-biasa aja ini tadi, itu sesungguhnya adalah hasil dari tuah si security yang berjalan. Bisa dibayangkan ya. Lagi contohnya, Mbak Wira kasih contoh yang berbeda. Saya biasa mengkonsumsi bawang dan madu. Bawang itu bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, madu itu juga bagus untuk meningkatkan imunitas. Kok saya udah setahun minum bawang dan madu, hidup saya biasa-biasa aja. Rezeki saya gitu-gitu aja. Karir saya di kantor ya gitu-gitu aja. Kemudian badan saya gitu-gitu aja. Enggak kok kemudian badan saya jadi Superman gitu kan, jadi Power Ranger berubah jadi Ultraman. Ya enggak. Ini sebenarnya bawang sama madu ini ada fungsinya enggak sih? Kalau Anda nggak bisa melihat manfaatnya, maka ditiadakan aja.
Ketika tidak minum bawang dan madu, coba sama nggak hidup Anda dengan ketika Anda minum? Kalau jadi sering sakit-sakitan ya, makan sate kambing langsung asam urat, makan seafood leher udah kenceng, ya, darah tingginya naik, kolesterolnya naik, ya berarti hidup Anda selama ini yang biasa-biasa itu berkat karena ada jamu yang Anda minum tadi, efeknya adalah membuat hidup Anda menjadi biasa-biasa aja, nggak jadi kolesterol dan asam urat gitu loh. Namanya pembuktian terbalik, bisa dibayangkan ya. Nah, ini kita kembali ke kasus. Jadi ada orang yang bertanya seperti ini, Mbak, saya udah bersama azimannya selama 11 hari dan belum ada perubahan apapun dalam ASEAN, kewibawaan atau kejadian luar biasa lainnya. Jadi klien ini afirmasi agar dia punya cewek yang cantik serta dia punya kakak cewek yang cantik dan kaya. Nanti ada itu, screenshotnya bisa Mbak Wira tunjukkan. Kemudian ditanggapi oleh klien lain tuh, kok cuman punya kakak yang cantik dan kaya, rugi. Kenapa nggak sekalian jadi anak angkat Elon Musk gitu kan ya. Jadi sudah seganteng apa sih kok afirmasinya seperti itu. Ya. Kemudian Mbak Wira jawab begini, Pak. Kalau memang tidak ada perubahan sama sekali, coba pembuktian terbalik. Jadi azimatnya disimpan dulu atau ditaruh dulu untuk seminggu. Benar-benar jangan dipakai dan jangan diakses. Lalu lihat, apakah hidup Anda menurun atau tidak, jadi makin sulit atau tidak. Mbak Wira lalu tanya lagi, jika seminggu tidak dipakai ini makin sulit atau menurun, Anda paham nggak apa yang terjadi? Anda paham nggak berarti apa? Anda paham nggak menandakan apa? Lalu nggak dibalas. Nah, ini perlu Mbak Wira jelaskan pakai audio ternyata ya. Jadi berarti hidup yang selama ini Anda kira tidak ada perubahan apa-apa itu sejatinya sudah diposter oleh Kodam dan ditingkatkan kualitasnya. Namun karena tidak dianggap, makanya perlu pembuktian terbalik supaya Anda bisa menyadarinya. Dengan 4 cerita sebelumnya di awal tadi, semoga maksud Mbak Wira pembuktian terbalik ini bisa dipahami dengan baik. Loh Mbak, kenapa kok sampai ngomong kayak gitu? Nanti akan Mbak Wira tunjukkan screenshot bahwa klien ternyata belum paham dengan maksud Mbak Wira pembuktian terbalik itu seperti apa. Nanti akan Mbak Wira tunjukkan. Kemudian klien lanjut begini. Kalau untuk keadaan Kodamnya seperti apa Mbak? Ya, apakah Kodamnya baik-baik aja? Nah ini, Mbak Wira itu sangat hati-hati yang ngomong dengan orang. Karena begini Bapak Ibu, kalau saya jawab baik-baik aja, saya khawatir Anda tidak percaya. Karena Anda nggak bisa melihat sendiri bagaimana Kodam bekerja. Sementara kalau saya jawab Tuhannya udah jalan namun Anda tidak usah merasakannya, saya takut Anda tersinggung, Pak. Untuk itu, saya merekomendasikan pembuktian terbalik itu tadi. Ya. Sama seperti Tuhan itu nggak ada. Kenapa kok kamu bilang Tuhan itu nggak ada? Sementara semua bukti-bukti yang ada itu membuktikan Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak ada. Nggak kelihatan kok. Oke, kalau kamu nggak bisa membuktikan Tuhan itu ada, coba buktikan kalau Tuhan itu tiada. Nah itu namanya pembuktian terbalik itu seperti itu. Nah sama, jamu itu juga gitu. Oh ini bawang sama madu nggak ada manfaatnya ini diminum. Kenapa? Badanku tetap aja biasa normal, nggak berubah jadi Superman. Coba kalau memang bawang dan madu itu nggak membuat tubuh Anda jadi berubah jadi Superman, coba nggak usah diminum. Tubuh Anda sama nggak? Jadi sakit-sakit nggak gitu loh. Ya. Makanya saya jawab tadi seperti itu. Ya. Loh Mbah, tapi kan mungkin Mbah. Ini karena belum dilaksanakan ya. Hari ini tuh hari apa tuh ini? Hari Minggu 11 Agustus 2024 jam 10.30 ya. Mbah, namun kan pasti saja ya saya bertanya atau mungkin saja saya bertanya begini. Kalau sudah saya simpan seminggu, kemudian hidup saya biasa-biasa aja. Ya. Bos saya biasanya kalau lewat sama saya cuek. Saya pakai azimat ya tetap cuek. Saya nggak pakai azimat ya tetap cuek. Nggak jadi marah-marah. Ya. Saya berangkat kantor ya biasa saja, normal-normal saja. Pakai azimat ya nggak jadi makin cepat. Nggak pakai azimat juga jadi tidak apes. Karena kan kondisi itu ada 3, plus, minus, netral. Kalau yang dibilang biasa-biasa aja itu berarti netral. Nggak plus juga nggak minus. Coba ditiadakan Kodam itu. Jadi minus nggak? Kalau nggak jadi minus, berarti memang Kodam itu nggak ngefek. Saya ketemu cewek ya biasa aja, cuma senyum nyapa. Nggak jadi judes dan marah-marah. Karena bisa jadi ketika ketiadaan Kodam jadi judes dan marah-marah. Kalau ternyata sudah seminggu saya coba lalu tidak ada perubahan apapun, juga tidak jadi apes, juga tidak jadi negatif, lalu saya harus bagaimana? Pertanyaan ini kan sangat mungkin ya. Maka jawaban Mbak Wira adalah Mbak Wira juga tidak tahu.
Karena begini, klien ini membeli Azimat itu berbarengan dengan beberapa orang lainnya. Nah, beberapa orang lainnya tuannya udah jalan gitu loh. Dan tuan yang udah jalan ini Mbah Wira upload di komunitas Padepokan Senggelat. Ada yang 2 hari udah jalan, 3 hari udah jalan, belum sampai seminggu. Yang terbaru itu barengannya dia ini udah beli lagi suku bus itu. Suku busnya tuanya juga udah jalan, padahal belinya lebih akhir daripada klien yang sedang Mbah Wira baca ini. Jadi ilmunya apa sudah Mbah Wira berikan. Tata cara pakainya seperti apa udah Mbah Wira berikan. Khodamnya udah Mbah Wira berikan. Kalau kemudian orang lain bisa merasakan tuannya kok Anda tidak, maka Mbah Wira tidak tahu lagi harus bagaimana. Karena jika sama sekali tidak membawa perubahan, maka artinya masalah Anda sudah tidak bisa ditolong oleh khodam. Mungkin itu jawaban terbaik yang bisa saya berikan. Loh, lah kalau nggak bisa ditolong oleh khodam, ditolong oleh siapa lagi, Mbah? Walau alam, Mbah Wira nggak ngerti. Ibarat penyakit, dokter udah angkat tangan. Wah, ini dokter udah nggak bisa ngobati. Obat-obat kimia udah nggak bisa ngatasi. Terus gimana Pak Dokter? Walau alam. Ya tinggal menunggu aja berarti, kayak gitu. Ya ini adalah jawaban terbaik ya yang bisa saya berikan. Jadi ya mohon maaf kalau ternyata setelah 11 hari hidup Anda tidak ada perubahan, lalu ketika Anda pembuktian terbalik juga tidak ada perubahan, maka mungkin yang Anda butuhkan bukan khodam. Ya karena Anda ternyata nggak mampu, khodam itu nggak mampu ngatasi dan nggak mampu merubah hidup Anda menjadi lebih baik. Silakan hater dipersilahkan untuk mencaci maki dan berkomentar. Gak masalah, karena sebaik apapun layanan kita gitu kan, sebaik apapun kualitas kita, sebaik apapun perilaku kita, namanya hater, pembenci itu selalu ada. Jadi gak usah pusing mikirkan hater, yang penting ayo pusing mikirkan bagaimana meningkatkan kualitas diri kita. Termasuk untuk klien kali ini, Mbah Wira baru menemukan cara pembuktian terbalik ya baru hari ini. Kalau memang pembuktian secara positif tidak bisa dilakukan, maka coba kita pembuktian secara negatif. Dalam dunia biologi ada yang namanya pewarnaan bakteri negatif. Apa itu? Apabila diwarna positif bakterinya udah nggak kelihatan, ya karena dinding sel atau membran selnya nggak bisa menyerap warna, maka coba pewarnaan negatif. Apa itu pewarnaan negatif? Kalau bakterinya nggak bisa diwarna, maka latar belakangnya yang diwarna. Maka bakteri itu akan terlihat berkelip-kelip seperti bintang di langit yang gelap. Karena dia tidak bisa menyerap warna. Ini hanya orang biologi yang paham. Ya, kalau non-sains nggak paham ya nggak apa-apa, nggak usah pusing-pusing mikirkan itu. Sekian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi Mbah Wira, persilahkan haters untuk mencaci maki dan berkomentar. Selamat pagi.